Terima kasih Bapak Ibu Panitia yang sudah menghubungkan kami semua yang berada di dalam grup Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian di daerah masing-masing, baik yang sedang berada di rumah maupun yang sedang piket di kantor. Sebagaimana di dalam jadwal yang sudah disampaikan oleh panitia yang dikirim via surat, bahwa di dalam sesi pukul 9 hingga 10.30 ini kita punya kesempatan yang cukup berharga. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Ali Irmanda, Kasih Wilayah 1 Subdit Perumahan dan Kawasan Permukiman SUPD 2 Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Bangda. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah secara reguler disampaikan bahwa tata cara di dalam proses training online kita ini, ya pertama, selama presentasi kita diharapkan untuk menonaktifkan video dan audio untuk menghindari suara bising. Ya. Jadi kita akan memberikan kesempatan yang akan bicara, nanti misalkan Pak Ali yang akan bicara, maka silakan untuk menonaktifkan video dan audio. Nah kemudian Bapak Ibu juga diminta dapat mengaktifkan video dan audio jika dipersilakan oleh moderator. Dalam hal ini moderator saya, perkenalkan saya Arif Budiman dari USDP, ya. Halo, ini bahan tayangnya mohon dibantu, bahan tayangnya tidak terlihat. Ibu Leni, saya tidak melihat bayang tayangnya sama sekali. Dan Bapak Ibu diharapkan juga untuk Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk melakukan absensi, ya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Ini sayang dengan saya tidak terlihat layarnya ya. Mohon Bapak Ibu untuk sementara untuk mematikan videonya dulu. Oh, oke. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak selama presentasi dapat mengajukan pertanyaan Anda melalui chat privat ke Ibu Leninta. Ya. Di sini sudah hadir Ibu Leninta yang akan bertugas untuk memoderasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis di dalam chat. Kemudian nomor 4, tolong lakukan absensi pada grup chat ya dengan format seperti nama, instansi, asal, dan kehadiran. Jadi contohnya Bapak Rudi Hadiwijaya, Bapeda, Kabupaten Bantul. Ini langkah sederhana untuk proses kita kali ini. Sudah 85 partisipan yang hadir di dalam training ini. Kita bisa mulai, Mas Ali? Silahkan Pak Arif. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ali Irmanda dari PIAYU Kelembagaan dan Pendanaan PPSP akan memaparkan tentang pemetaan regulasi sanitasi, di mana di sini juga isinya adalah termasuk rekomendasinya. Ini merupakan sesi kita yang sangat berharga, di mana kabupaten kota yang akan kita dampingi, terutama oleh provinsi dan oleh teman-teman dari fasilitator provinsi, itu akan bertugas untuk mempercepat proses implementasi regulasi yang terkait dengan kelengkapannya. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Ali untuk menyampaikan materi ini selama sekitar 20 menit Mas Ali. Silakan Mas Ali. Terima kasih Pak Arif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa di pertemuan virtual pada pagi hari ini. Jadi kita ketemunya virtual nih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu langsung ya. Jadi Bapak Ibu nggak hanya kenal Pak Arief, saya juga bisa kenal dengan Bapak Ibu juga, bisa kenalan langsung. Baik, sebagaimana disampaikan oleh Pak Arief, tadi moderator, pagi ini kita akan masuk pada sesi pemetaan regulasi sanitasi daerah. Saya ada sedikit mungkin pengantar sedikit, nanti baru kita masuk ke dalam bagaimana kita melakukan pemetaan regulasi tersebut. Baik, sebagaimana kita ketahui, kita sudah punya landasan regulasi perencanaan penganggaran. Undang-Undang 25 tahun 2014 itu salah satu tujuannya adalah integrasi sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam kerangka pembangunan nasional. Kita juga sudah punya Undang-Undang 23 tentang perencanaan daerah yang norma pengaturannya tentang pembangunan daerah memberikan penegasan bahwa pembangunan daerah sebagian bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Nah, itu terkait dengan perencanaan pusat dan daerah, jadi harus ada kesinambungan antara perencanaan pusat dan daerah. Nah, terkait penganggarannya, itu juga sudah ada Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang keuangan daerah. Nah, di bawahnya itu kita juga sudah punya PP 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional. Kita juga sudah punya PP tentang sinkronisasi proses perencanaan pembangunan nasional dan peraturan pemerintah 90 tentang penyusunan rencana kegiatan anggaran kementerian dan lembaga. Itu di pusat. Nah, di daerah sendiri, daerah itu menyusun dokumen perencanaan daerah itu atau dokumen perangkat daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah. Ada RPJMD, RKPD, Renstra, perangkat daerah, Renja, perangkat daerah. Nah, ini disinkronisasikan antar pusat daerah, pasti pegangan Bapak Ibu adalah Permendagri 86 sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah ini. Kita lanjut saja. Berikutnya, nah, di Undang-Undang 23, kalau kita ngomong terkait dengan sanitasi, terutama air limbah, itu ada kaitannya juga dengan SPM. Jadi, di Undang-Undang 23 pasal 18 itu, bahwa ada penegasan bahwa Pemda memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pendasar. Jadi diharapkan selama ini misalnya daerah yang kurang concern, loh ternyata ini masuk loh dalam urusan pemerintahan wajib, jadi benar-benar harus dilaksanakan. Urusan pemerintahan wajib ini menjadi rapat kepala daerah juga, jadi diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan optimal. Dan di Undang-Undang 23 juga dibuka bahwa sesuatu urusan pelayanan wajib ini menjadi prioritas untuk mendanai urusan didanai oleh anggaran juga didanai oleh daerah dalam pelaksanaannya di pasal 298. Nah, di pasal 258-nya sendiri ditegaskan bahwa pembangunan daerah tujuannya adalah meningkatkan pemetaan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Ini juga yang terkait dengan PPSB, terkait dengan sanitasi dan persampahan air limbah domestik dan dari desa yang daerah. Kita lanjut berikutnya. Ada amanat-amanat terkait dengan sanitasi sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Tadi sudah disampaikan, belanja diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib terkait pembangunan dasar. Terus perencanaannya juga diprioritaskan oleh daerah terkait dengan perencanaannya, harus masuk dalam dokumen perencanaan Bapak Ibu semua. Terus dalam penyusunannya daerah perlu melakukan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerahnya, disinergikan dan diharmonisasikan. Itu yang melakukan harmonisasi itu adalah Bapda. Terus dilaksanakan bisa kalau kita ngomong penyelenggaraan urusan pemerintahan, daerah itu dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, pemerintah pusat itu melakukan terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Itu ada di pasal 7 Undang-Undang Nomor 3. Kita lihat pembinaan dan pengawasannya seperti apa. Kita selanjutnya. Oh ya. Ini dukungan Kemendagri pada pemerintah daerah, karena kebetulan saya di Kemendagri, pembinaan dan pengawasannya
adalah terkait dengan aspek perencanaan, terkait dengan aspek penganggaran, terkait dengan aspek perorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Tujuannya adalah melakukan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan nasional di daerah. Next, selanjutnya. Nah, eh, kita masuk pada topik utama pada pagi hari ini, itu terkait dengan pemetaan regulasi. Nah, kita bisa lihat isu strategis sektor sanitasi, ada beberapa isu strategisnya sebenarnya, itu antara lain adalah belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan sanitasi, rendahnya alokasi pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur bidang sanitasi. Tadi ditegaskan dalam Undang-Undang 3, kalau misalnya terkait dengan SPM itu menjadi prioritas dalam belanja APBD, gitu. Bisa dapat menjadi prioritas. Terus masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat, peran lembaga, dan salah satunya adalah kurangnya dukungan kebijakan dan regulasi di daerah. Ini dia kita masuk pada sesi pagi ini. Nah, jadi pada sesi ini kita masuk ke yang apa akan kita melakukan. Kita pagi ini akan melakukan pemetaan regulasi di daerah. Kita akan mencoba melihat, mempelajari tujuan kita selanjutnya, tujuan dari pemetaan regulasi. Bagaimana langkah-langkah melakukan pemetaan regulasi, bagaimana kita bisa memilih rekomendasi sebagai opsi yang akan memudahkan proses implementasi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu pemerintah daerah, kabupaten kota, terutama terkait dengan regulasi persampahan dan air limbahnya, dan juga dapat memberikan petunjuk tentang langkah-langkah pelaksanaan pengawalan rekomendasi yang telah kita tetapkan. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemetaan regulasi ini merupakan hal yang penting karena merupakan bagian dari pelaksanaan pemutakhiran dan implementasi. Jadi ini kita harus concern juga terkait dengan ini karena terkait dengan implementasinya juga nantinya. Nah, bagaimana langkah-langkah kita dalam melakukan pemetaan regulasi? Ini kita mulai dari sekarang kita coba melakukan mulai dari pemetaan regulasi persampahan. Nah, Bapak Ibu untuk melihat isu-isunya, Bapak Ibu maka harus tahap pertama adalah melihat atau mencek apakah ada atau sudah tidak atau belum adanya perda terkait dengan persampahan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau kita bisa lihat di sini di bagian ini, kalau misalnya ternyata di daerah Bapak Ibu itu ternyata belum ada atau tidak ada perda terkait dengan persampahan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, rekomendasinya utamanya adalah daerah Bapak Ibu itu harus melakukan penyusunan perda. Nah, kita paham bahwa sebagaimana umumnya pengusulan perda itu harus melalui pengusulan dalam program legislasi daerah. Jadi diharapkan Bapak Ibu Pokja di daerah dapat mengawal pengusulan untuk penyusunan perda terkait dengan persampahan ini ke dalam program legislasi di daerah. Selanjutnya juga menyusun naskah akademik. Kalau menyusun perda itu harus ada penyusunan naskah akademiknya juga. Terus kemudian menyusun batang tubuhnya. Nah, kita tahu penyusunan perda itu prosesnya tidak sebentar, cukup memakan waktu yang cukup panjang, memerlukan waktu yang cukup panjang, melibatkan legislatif di daerah, sehingga kalau misalnya yang ada kemungkinan yang paling cepat memerlukan waktu proses bisa sampai 1 tahun sampai dengan 2 tahun gitu. Nah, oleh karena itu sambil menunggu proses penyusunan peraturan daerah terkait dengan regulasi persampahan ini disusun, nah ada opsi lain sebenarnya, ada opsi lain yang cukup strategis yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu Pokja, yaitu menyusun peraturan kepala daerah sambil menunggu penyusunan perda persampahan selesai, sehingga daerah mempunyai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan
persampahan di daerah. Jadi punya acuannya, punya pegangannya gitu, dasar hukumnya. Itu sambil menunggu proses, karena biasanya penyusunan peraturan kepala daerah itu lebih mudah, lebih singkat waktunya, tanpa sambil menunggu proses penyusunan peraturan daerah yang tadi. Nah, itu bila dalam kondisi daerah belum ada atau tidak ada peraturan perda persampahan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau sudah ada peraturan persampahan di daerah Bapak Ibu semua? Nah, yang harus dilihat adalah apakah perda itu terbitnya sebelum Undang-Undang 18 tahun 2008 atau sesudah Undang-Undang 18 tahun 2008. Nah, kalau dia terbit sebelum Undang-Undang 18 tahun 2008, tentu substansinya pasti belum sesuai. Maka rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Pokja adalah melakukan revisi perda. Nah, itu opsi pertamanya. Nah, opsi keduanya menyesuaikan dengan, kayak kita revisi perda menyesuaikan dengan Undang-Undang 18 tahun 2008. Nah, untuk opsi keduanya, kita bisa menyusun peraturan kepala daerah berdasarkan mandat turun perda yang sudah ada itu. Nah, tapi kita menyusun peraturan kepala daerahnya dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkini, jadi update gitu misalnya. Jadi mana peraturan kepala daerah yang menjadi mandat dari perda yang belum disusun, kita bisa susun. Kira itulah opsi kedua untuk yang kalau misalnya sebelum terbitnya sebelum Undang-Undang 18 tahun 2018. Nah, bagaimana kalau misalnya terbitnya sesudah Undang-Undang 18 tahun 2018? Biasanya kalau yang terbitnya sudah Undang 2018 itu eh, substansinya itu biasanya sudah sesuai. Sebagian besar sudah sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008. Nah, kalau di tahap seperti ini, di posisi seperti ini, hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu di daerah, yaitu tinggal melakukan cross-check, cek saja, di scanning, dilihat apa dalam perda yang sudah ada dalam di daerah Bapak Ibu, kabupaten kota Bapak Ibu semua, apakah mandat dari peraturan daerah tersebut sudah disusun, sudah dijalankan oleh masing-masing daerah. Biasanya di perda itu ada aturan-aturan yang sifatnya lebih spesifik, yang lebih teknis, yang lebih operasional itu ada dimandatkan untuk diatur dalam peraturan kepala daerah atau peraturan atau lainnya lah misalnya seperti itu. Apakah mandat-mandat itu sudah? Nah, itu tinggal Bapak Ibu cek, dan kalau misalnya sudah belum dilaksanakan, nah rekomendasinya yang bisa direkomendasikan adalah menyusun peraturan-peraturan daerah yang menjadi mandat dari peraturan daerah tersebut. Peraturan kepala daerah yang menjadi mandat dari peraturan daerah tersebut yang sudah terbit tersebut. Karena kalau kita lihat kondisi di sebagian besar, malah bahkan sebagian besar kabupaten kota itu yang sudah mempunyai perda belum menjalankan amanat dari perda tersebut. Ada beberapa peraturan turunan dari perda yang sifatnya seperti tadi yang lebih operasional dan teknis tadi belum disusun, sehingga beberapa perangkat daerah atau perangkat daerah yang mempunyai tusi tersebut belum bisa bekerja dengan optimal, dengan baik lah. Baik. Nah, diharapkan di bagian ini dapat mempermudah kita men-scanning atau melihat terkait dengan mana yang kurang regulasi persampahan di wilayah kita. Ini tools-nya. Kita lanjut. Selanjutnya, tabel ini juga merupakan alat bantu pemetaan regulasi di daerah terkait dengan persampahan. Mirip juga sebenarnya dengan yang tadi, tapi kita bisa lakukan misalnya ini pertama kali kita bisa mencek ini apakah perda pengelolaan sampah sudah ada atau belum di wilayah masing-masing. Kita bisa centang misalnya ada
kita centang ada, kalau tidak ada, kita centang di tidak ada. Nah, bila tidak ada, perda atau perkada atau regulasi, kebijakan, apa yang dipakai dalam pengelolaan persampahan oleh pemerintah daerah selama ini. Perdanya nggak ada, apa yang dipakai? Ada aturan apa ya? Aturannya seperti apa gitu misalnya. Nah, itu dituangkan yang di sini, kita sebutkan apa peraturannya, terus tahun berapa diterbitkan peraturannya di sini, di sebelah kanannya kita terbitkan situ. Dan itu kalau misalnya tadi bila tidak ada, jadi kita lihat, oh kita rupanya ada surat edaran misalnya, surat edaran kepala daerah, atau misalnya ada pedoman yang kita digunakan, ya itu kita tuangkan di sebelah kanan. Nah, kalau bila ada, ternyata sudah ada di daerah Bapak Ibu Perda, itu tinggal disebutkan tahun terbit dan nama lengkap perdanya, tahun berapa, perda tentang apa, di sebelah kanan itu. Maaf. Selanjutnya, yang perlu juga dilihat, maaf, boleh back, saya bahasa selanjutnya ini ya. Yang perlu dilihat oleh Bapak Ibu adalah terkait dengan substansinya. Substansi perda yang sudah ada di wilayah Bapak Ibu semua, di kabupaten kota Bapak Ibu semua. Misalnya, substansi perda persampahan itu sudah mencakup minimal harusnya pengaturan yang diterapkan dalam mandat di Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan. Jadi dicek ada substansi pengaturannya sebagai berikut, misalnya apakah di Perda Bapak Ibu sudah ada pengaturan terkait dengan tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah? Ada, kita centang ada. Apakah di Perda tersebut sudah juga mengatur terkait dengan tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah? Itu belum ada, misalnya. Terus, apakah sudah ada pengaturan pengurangan sampah terkait dengan pembatasan timbunan, pendauran ulang, pemanfaatan sampah, itu dicek. Juga substansi yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan pengenangan sampah. Apakah sudah ada terkait dengan pemilahan, pengumpulan, bagaimana pengangkutan, pengolahan, dan perosesan akhir sampah. Substansi juga yang masih juga terkait dengan Undang-Undang 18 yang diacu oleh peraturan daerah, itu terkait dengan biasanya adalah pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Terus pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif dari kegiatan TPA. Next, slide selanjutnya. Pak Ali, mohon maaf Pak Ali, 5 menit lagi Pak Ali. Oh, 5 menit lagi? Oh ya. Jadi, ini coba tinggal dicek-cek saja substansi-substansinya oleh Bapak Ibu. Kita sudah coba tuangkan dalam tabel ini, tinggal di checklist saja. Nah, selanjutnya adalah apakah turunan operasional Perda Persampahan, seperti tadi, sudah ada dalam bentuk peraturan kepala daerah atau peraturan kepala dinas, sudah ada pedomannya. Kalau sudah atau belum, kita cek, kita lihat, sebutkan semua turunannya apa saja yang dalam perda, mana yang sudah ada dan mana yang belum. Itu yang kira-kira dapat dilakukan. Dengan melakukan proses pemetaan regulasi ini, maka kita dapat memberikan suatu rekomendasi apa saja yang harus disusun terkait dengan regulasi persampahan di Kabupaten Kota Bapak Ibu. Kita selanjutnya, kita berikutnya, kita lebih cepat barangkali. Nah, ini adalah rujukan untuk peraturan persampahan, nanti coba dilihat saja. Itu ada Undang-Undang 18 tahun 2018. Kita selanjutnya saja langsung, karena waktunya cuma tinggal sedikit. Mudah-mudahan saya bisa lebih cepat. Nah, ini adalah langkah pemetaan regulasi air limbah domestik. Langkahnya sebenarnya sama juga. Ada perda air limbah domestik, ada atau tidak, sudah ada atau belum terkait dengan perda air limbah domestik. Kalau tidak ada, langkah juga sama. Jadi rekomendasinya harus disusun peraturan daerah terkait dengan air limbah domestik. Jadi Bapak Ibu mengusulkan dalam prolegda, menyusun penyusun naskah akademik, menyusun batang tubuh, dan untuk mengisi kosongan disusun suatu kebijakan yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan tusi atau apa yang menjadi tugas dari masing-masing perangkat daerah tersebut. Nah, kalau tidak ada juga hampir jadi sama juga perlakuannya. Apakah substansi sudah memenuhi syarat pengelolaan air limbah
pengelolaan air limbah domestik atau belum, atau sudah memenuhi syarat pengelolaan air limbah domestik atau belum. Kalau sudah belum memenuhi, ya kita lakukan pembentukan penyusunan perda air limbah domestik yang baru atau kita revisi, atau terus menyusun naskah akademik kalau misalnya baru, terus opsi lain adalah menginisiasi peraturan kepala daerah untuk mengisi kekosongan. Hampir sama dengan yang bila tidak ada. Kalau sudah ada, hal yang dilakukan juga sama, adalah coba melihat substansinya sudah sesuai, kita melihat apakah peraturan yang menjadi mandat, peraturan kepala daerah yang menjadi mandat dari peraturan perda itu sudah disusun atau tidak oleh pemerintah daerah. Kira-kira itu. Kita lanjut selanjutnya. Mungkin lebih 2 menit, 3 menit, Pak Arief, izin. Silakan, Mas. Nah, ini tabel. Ini adalah tabel alat bantunya juga untuk air limbah domestik. Kita lakukan hal sama, apakah ada atau tidak ada, bila tidak ada, apa yang menjadi acuan dalam menjalankan pengelolaan air limbahnya, kita sebutkan di sini. Terus secara umum sebenarnya belum semua daerah mempunyai, mungkin sampah sudah hampir semua daerah mempunyai regulasi terkait ini. Tapi kalau air limbah domestik belum semua, jadi kita perlu tahu juga apa sih yang menjadi acuannya selama ini. Terus sebutkan, kalau misalnya sudah ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap perdanya. Nah, ini ada substansi-substansi minimal yang harus masuk dalam perda. Jadi itu juga di-scanning. Misalnya substansi pengaturan SPAL T dan SPAL S, sebagaimana kebijakan Menteri PUPR tentang penyediaan olahan air limbah, terus substansi pengaturan terkait dengan jenis SPAL S, SPAL T, terus bagaimana substansi pengaturan terkait perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, pemanfaatan, dan rehabilitasi. Nah, itu dilakukan, kita lihat substansi-substansinya apakah sudah ada, Bapak Ibu scanning, coba di-scanning, terus kita lihat juga turun operasionalnya, apa yang menjadi mandat dari perda tersebut, terus apakah sudah dilakukan, sudah dijalankan semua, kita inventarisasi dulu, mana yang sudah, mana yang belum, kita tuangkan dalam alat bantu ini, alat yang sudah disusun ini. Nah, satu lagi, maaf, ada terlewat kayaknya itu, sebelum saya hadir kelewat. Nomor 7 itu ada, kita pisahkan sendiri, apakah juga perlu dicek oleh Bapak Ibu tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah, apakah sudah ada perda tersebut. Biasanya perda terkait tarif ini disusun tersendiri, jadi ada tentang tarif-tarif lainnya, tapi menjadi satu perda, apakah tinggal dicek apakah dalam perda tarif dan retribusi jasa umum itu tersebut sudah ada terkait dengan retribusi sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah. Kita selanjutnya, berikutnya. Nah, ini dia, kita bisa lihat peraturan Menteri PUPR-nya yang dijadikan acuan itu adalah nomor 4, peraturan PUPR tentang penyelenggaraan sistem air limbah. Dan Kementerian PUPR juga sebenarnya sudah menyusun panduan untuk penyusunan rancangan perda. Jadi sudah ada panduannya, Bapak Ibu yang belum menyusun dan mau menyusun ini, sudah ada panduan dalam penyusunan rancangan perda pengelolaan air limbah domestik yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR tahun 2015. Nah, kelengkapan pemetaan regulasi ini sebenarnya manfaatnya adalah bagi Kabupaten Kota adalah nanti agar tidak terkendala lagi dengan ketidaktersediaan regulasi, sehingga mempermudah proses perencanaan, penganggaran, dan mendukung daerah dalam implementasi pencapaian target RPJMD, target daerah, maupun mendukung pencapaian target nasional juga. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kira-kira Pak Arief, bila ada hal yang kurang jelas, nanti mungkin kita bisa diskusi bersama, misalnya ada hal yang ingin diklarifikasi. Baik, kira-kira sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Bapak Ibu sekalian, silakan untuk bertanya. Ya. Tadi Mas Ali sudah menjelaskan sebenarnya intinya bahwa kabupaten kota terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini sanitasi yang menyangkut soal air limbah domestik dan persampahan. Kita berharap ke depannya, karena sudah ditetapkan di dalam RPJMN dan beberapa mandat undang-undang,
tadi Mas Ali sudah menyampaikannya dengan gamblang, tidak ada lagi kendala untuk melakukan proses penyiapan regulasi, kelengkapan regulasi air limbah domestik dan sampah. Ya, karena kelengkapan regulasi air limbah domestik dan persampahan sesungguhnya itu menjadi salah satu syarat daripada kebaikan dalam melakukan proses implementasi pembangunan sanitasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mas Ali sudah menyampaikan beberapa cara pemetaan dan merekomendasikan bagaimana ini harus berjalan di kabupaten kota. Seluruhnya sebenarnya sudah dimasukkan di dalam pedoman penyusunan SSK dan pedoman implementasi ya Mas Ali ya, begitu ya? Ya, Pak. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada panitia yang sudah menghimpun pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, oh ini udah ada nih Mas Ali dari Pak Samsul dari NTB Mas Ali ya. Ini ada Pak Samsul dan Pak Jusfar dari PF dari Kalimantan Timur. Oke, kita bacakan dulu ya Mas ya. Ya, silakan. Nah, ini di Kota Mataram belum ada perda terkait dengan air limbah domestik dan belum ada regulasi yang mengatur perizinan usaha sedot tinja. Sedangkan saat ini terdapat 24 kelompok sedot tinja swasta yang tidak berizin yang difasilitasi untuk menjadi mitra program L2T2. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan saat ini sambil menunggu perda air limbah domestik yang sedang difasilitasi penyusunan Ranperda tahun ini? Silakan Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Samsul. Hal yang pertama dilakukan sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Samsul sendiri, itu adalah segera mengajukan untuk penyusunan perda terkait dengan air limbah domestik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini didorong agar segera masuk dalam program legislasi daerah. Nah, sambil menunggu perda itu, nah ini dijelaskan bahwa belum ada regulasi sama sekali. Otomatis harus segera disusun regulasi. Inilah makanya kita mungkin tidak bisa menunggu terkait dengan peraturan daerah yang mungkin prosesnya tadi bisa sampai 1 tahun panjang, bisa 1 tahun, bisa lebih. Nah, kita coba bagaimana, apakah bisa kita susun peraturan kepala daerah secara cepat agar bisa mengakomodir terkait hal ini. Atau misalnya peraturan kepala daerah juga sulit, mungkin kita bisa menyusun surat edaran dulu, surat edaran sebagai acuan untuk sebagai pegangan perangkat daerah untuk melakukan fasilitasi terkait dengan pengaturan perizinan usaha sedot tinja ini. Kira-kira itu mungkin tahapannya sepertinya sama, karena memang sini kelihatan ada kekosongan regulasi. Inilah yang harus disikapi oleh pemerintah daerah untuk bagaimana menyikapinya dengan menyusun suatu aturan atau minimal pedoman yang bisa dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah tersebut. Kira-kira itu untuk yang tanggapan untuk pertanyaan nomor 1. Terima kasih Mas Ali. Pak Samsul, ada tanggapan lain Pak Samsul? Mohon diaktifkan suara dan videonya. Silakan kalau ada yang belum puas terkait dengan pemaparan. Terima kasih Pak Ali. Jadi ini kan menjadi salah satu paket kebijakan Kota Mataram pada saat kita fasilitasi untuk implementasi SSK di 2019. Dan di 2020 ini kelompok-kelompok sedot tinja swasta ini sudah kita bentuk forum. Jadi mereka sudah jadi bentuk forum, cuman mereka belum punya izin. Jadi memang kemarin kita sudah coba koordinasi dengan Dinas Perizinan satu pintu di Kota Mataram untuk bisa mempermudah perizinan bagi sedot tinja swasta ini. Nah, karena belum adanya regulasi yang mengatur perizinan itu, kemungkinan masih
carikan cara usaha-usaha apa yang memang bisa dijadikan acuan untuk bisa memberikan izin di sedot tinja swasta tersebut. Mungkin kemarin itu situ, tapi sampai saat ini memang belum ada tindak lanjut untuk terkait itu, Pak Ali. Terima kasih. Ya, apakah pemerintah daerah sudah mencoba mengusulkan penyusunan peraturan kepala daerah, misalnya terkait hal tersebut? Kok saya yang nanya? Iya. Nggak apa-apa ya Pak ya, interaktif. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang kemarin sudah ada perwal Pak, perwal terkait penyedotan, pengelolaan IPL, penyedotan lumpur tinja terkait dengan pengelolaan IPLT sendiri. Tapi memang di dalamnya belum mengatur terkait perizinan ini Pak. Oh, iya. Baik Pak, mungkin ada saran dari saya. Sementara utamanya yang paling waktu dekat adalah perwal, Pak. Perwal itu saya rasa kalau misalnya kita mau kebut juga 1 bulan juga bisa selesai sebenarnya, Pak. Perwal ya, itu tergantung bisa lebih cepat 1 bulan atau mungkin lebih lama sedikit. Bahkan ada perwal yang mungkin beberapa daerah yang bisa yang cukup singkat dalamnya. Nah, mungkin ada surat edaran lah untuk terkait yang bisa bagaimana atau saya kurang paham juga terkait dengan proses perizinan, surat edaran atau surat dari kepala daerah yang bisa memproses proses perizinan dari usaha sedot tinja ini. Kira-kira sebagai pegangan untuk pelaksanaannya, Pak. Kira-kira itu, Pak. Oke, Pak. Mungkin nanti ya, Pak Samsul ya. Artinya proses ini sebaiknya juga tidak menunggu perda disahkan, ditandatangani. Sementara inilah yang dimaksud tadi Mas Ali, jangan sampai program-program implementasi yang akan dilakukan oleh kabupaten kota itu tersendat terkait dengan regulasi yang ada. Nah, penyusunan perkada merupakan salah satu solusi bagaimana menjembatani ketiadaan perda yang sedang di dalam proses. Nah, nanti mungkin ini langsung kembali ke ini Pak Ali, berganti dengan Bapak Jusfar ini Pak Ali. Pak Jusfar bertanya, kita banyak memiliki regulasi sanitasi, namun kenyataan di lapangan, nah saya nggak tahu nih apa yang dimaksud oleh Pak Jusfar ini, kita banyak memiliki regulasi sanitasi. Nah, namun kenyataan di lapangan, para pelanggar regulasi sanitasi nyaris tidak pernah diproses atau disanksi hukum. Ya, Pemda merupakan salah satu stakeholder yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan sanitasi di daerah, nyatanya masih bisnis as usual. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran untuk sanitasi masih rendah, sekitar 1-2% dari APBD. Nah, mengapa dari gambaran 2 poin di atas masih terjadi dan kebijakan apa saja yang mungkin diterapkan untuk mengatasi kondisi tersebut di atas. Nah, tolong nanti Pak Jusfar tampilkan suara dan wajahnya dalam video. Nah, saya nggak tahu ini apa yang dimaksud dengan banyaknya regulasi sanitasi. Apakah ini khusus untuk kasusnya di Kalimantan Timur atau di semua daerah? Nah, Mas Ali, silakan Mas Ali untuk menanggapi dulu dari menanggapi awal. Baik. Tinggal kalau terkait dengan sanksi atau hukuman, itu regulasi yang bisa mengaturnya adalah terkait dengan undang-undang. Terus kalau di daerah itu yang bisa mengatur sanksi adalah peraturan daerah. Jadi tinggal Bapak cek, apakah di regulasi sanitasi yang sudah ada di daerah, tadi Bapak sampaikan sudah cukup banyak regulasi sanitasi di daerahnya, apakah sudah ada terkait dengan penegasan terkait dengan sanksinya. Kalau sanksinya sudah ada penegasan terkait dengan sanksinya, dan itu dilanggar, tinggal penegakan hukumnya jadinya. Nah, tinggal penegakan hukumnya, itu bisa prosesnya kan seperti biasa, penegakan hukumnya bisa melalui surat, baru nanti mungkin melalui proses perdata dan lain-lain. Nah, tinggal kita tegakkan, kita lakukan monitoring, kita cek, kita sandingkan dengan apa yang sudah menjadi ketentuannya. Kayak misalnya, paling banyak itu kalau terkait dengan, kalau misalnya kita contohkan persampahan itu, misalnya terkait dengan buang sampah sembarangan, itu ada dendanya, atau buang
air limbah, perusahaan buang air limbahnya tidak diolah dulu misalnya, itu juga ada dendanya. Itu tinggal dijalankan apa yang menjadi sanksinya dalam peraturan daerah, ditetapkan sanksinya dan tinggal ditegakkan sehingga pelanggar regulasi sanitasi ini tidak melakukan hal-hal yang terus-menerus, kira-kira itu. Terus terkait yang kedua, ini terkait dengan pelaksanaan bisnis as usual, terus alokasi anggaran sanitasi. Saya menanggapi terkait anggaran sanitasi ini agak sulit idealnya berapa. Dulu pernah mungkin digadang-gadang idealnya adalah 2% sebenarnya, tapi semua itu tergantung dari kebutuhan masing-masing daerah. Kita mungkin ini beda dengan pendidikan yang sudah ditetapkan 10% atau 20% dan kesehatan 10%. Nah, ini kita bisa sesuaikan, tapi harusnya karena pengelolaan sanitasi ini merupakan bagian pelayanan dasar dan tadi disampaikan oleh saya bahwa di Undang-Undang 23 tadi, penganggaran untuk pelayanan dasar itu menjadi prioritas oleh pemerintah daerah. Jadi sebenarnya kita bisa mengacu pada regulasi tersebut sebenarnya. Jadi kita bisa tingkatkan, sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau angka idealnya ini kayak mungkin nanti bisa dibantu Pak Arief, mungkin perlu atau mungkin kita perlu kajian juga karena memang ada 1 tahun daerah memang membutuhkan anggaran yang cukup besar dan ada mungkin tahun berikutnya tidak besar. Jadi kita nggak bisa menetapkan anggaran yang pasti terkait tersebut. Dan kita coba melakukan pendekatan pengelolaan sanitasi itu seperti kalau misalnya daerah sudah ikut dengan PPSP, harusnya mereka sudah nggak bisnis as usual lagi harusnya. Karena di PPSP ini kita bagaimana mengejar target-target pembangunan nasional yang menjadi target juga pemerintah daerah yang harus disesuaikan dalam dokumen perencanaan. Kira-kira itu tanggapan saya terkait pertanyaan Pak Yuswar ini, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Mas Ali. Mungkin Pak Yuswar dari Kaltim, silakan bila ada tanggapan. Halo Pak Yuswar, mohon diaktifkan. Baik, terima kasih Pak Arief. Selamat pagi Pak Yuswar. Selamat pagi Pak Ali. Baru ketemu lagi Pak Ali. Oh, terakhir ketemu di saya Pak ya? Terakhir ketemu di 2013 Pak. Wah. Iya Pak, bener Pak. Waktu sama Pak Ismail. 7 tahun ya Pak. Baik, tadi Pak Arief, yang tadi Pak Arief maksudkan, itu mungkin rangkaian pertanyaan itu sudah diedit sama panitia. Memang pada intinya tidak berubah inti pertanyaan saya, bahwa yang dimaksud dengan banyak regulasi sanitasi ya kita berbicara level undang-undang sampai dengan level perkada. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ali sudah cukup jelas, hanya penekanannya barangkali yang poin kedua, bahwa rata-rata atau semua Pemda di Indonesia kan sudah termasuk anggota PPSP. Artinya mereka sudah punya dokumen SSK-nya, mereka pun sudah tahu inti permasalahannya, mereka pun sudah merumuskan strateginya, hingga ke indikasi program kegiatan. Namun ternyata ya ini kacamata saya barangkali ya tadi tidak ada lonjakan yang berarti ketika sebuah daerah belum menjadi anggota PPSP ataupun ketika sebuah daerah sudah menjadi anggota PPSP. Itu saja mungkin Pak Ali klarifikasi saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Yuswar. Terima kasih Pak Yuswar. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari yang masuk ke panitia. Waduh, ternyata banyak Mas Ali nih. Ini dari Bapak Munandar dari Kota Waringin Barat. Dari Pokja Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur ya, Bapak Munandar. Pertanyaan pertama, Mas, Kabupaten sudah memiliki perda pada tahun 2007 dan isinya sebagian besar sudah tidak relevan karena masih tergabung peraturan tentang pertamanan dan drainase. Dalam hal ini produknya dari Dinas PU. Apakah perlu dilakukan penyusunan perda baru? Ini yang dimaksud nanti Pak Munandar ini perda apa ya?
Perda tahun 2007-nya Perda Air Limbah Domestik atau Perda Persampahan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, jika kabupaten kota telah memiliki dokumen PTMP, ya, persampahan ini Mas ya, dokumen, apakah bisa dipakai sebagai naskah akademik penyusunan Perda Persampahan PTMP? Nah, dokumen PTMP, dokumen persampahan ya. Baik. Oke. Makasih Pak Munandar. Selamat pagi Pak. Nah, kalau misalnya daerah sudah memiliki perda tahun 2007, nah sebagian besar sudah tidak relevan. Kalau menurut saya, itu Bapak perlu melakukan penyusunan perda baru. Nah, mungkin karena tadi Bapak bilang masih tergabung dalam pertamanan dan drainase. Nah, itu kita bisa menyusun perda baru sesuai dengan langkah-langkah tadi yang kita paparkan tadi. Dan kalau misalnya sambil menunggu perda itu disusun, tadi kita bisa menyusun peraturan kepala daerah yang bisa menjadi pegangan atau acuan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pelaksanaan terkait dengan mungkin persampahan, terkait pengelolaan persampahan. Itu barangkali Pak tetap disusun perda baru atau dilakukan revisi perda yang isinya mungkin bisa substansi-substansi yang disampaikan tadi itu bisa dimasukkan dalam revisi perda tersebut. Nah, apakah dokumen PTMP bisa dipakai naskah akademik? Ya bisa saja Pak. Itu atau penulisan naskah akademik kan sudah ada struktur penyusunannya. Tinggal mungkin ini kalau sudah ada dokumen ini itu bisa jadi feeding atau bisa jadi apa ya referensi, bisa jadi masukan untuk penyusunan naskah akademik penyusunan perda persampahan. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Mas Ali. Nah ini sekedar menambahkan juga ya Mas Ali ya, boleh ya? Ya silakan Pak Arif tambahkan. Nah ini Pak Munandar mungkin salah satu contoh kasus ya Pak Munandar di Kota Waringin Timur yang nanti juga akan bisa menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu sekalian di daerah lain. Nah di Kota Waringin Timur ternyata sampai saat ini belum ada perda pengelolaan sampah yang secara khusus. Tapi perdanya bergabung dengan Perda Pertamanan dan Drainase di tahun 2007. Begitu ya Pak Munandar? Nanti mohon tolong diaktifkan suara dan video karena kita juga pengen mengenal Pak Munandar. Nah kemudian ini salah satu contoh tadi disampaikan Mas Ali, sebaiknya memang segera diinisiasi perda tentang terkait pengelolaan sampah karena itu sudah menjadi mandat dari Undang-Undang 18 tahun 2008 ya. Nah, perdanya ini sebelum lahir undang-undang, jadi memang ini harus segera direalisasikan Pak Munandar, diingatkan kepada kepala daerahnya. Kemudian juga yang menurut saya dokumen PTMP sebagai dokumen perencanaan ini juga bisa memang bisa sebagai sumber untuk dipakai untuk naskah akademik, tetapi ini salah satu sumber karena naskah akademik itu punya format tersendiri berdasarkan undang-undang tentang peraturan perundang-undangan. Nah ini silakan nanti Pak Munandar untuk bisa mulai menginisiasi sebagai Pokja sehingga Kota Waringin Timur tidak terkendala terkait dengan regulasi yang ada. Silakan Pak Munandar dari Kota Waringin Timur, mohon tanggapannya dengan penjelasan yang tadi disampaikan oleh Mas Ali. Terima kasih. Silakan Pak. Bisa terdengar Pak? Terdengar. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya ini tentang perda persampahan di kami. Kebetulan ada perda persampahan, tapi produk dari PU saat itu masih bergabung di pertamanan dan drainase juga. Dan waktu di tahun 2017 ketika persampahan ini dikelola oleh DLH, perda tersebut masih memakai perda tersebut. Jadi sebagian besar isinya sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang 18 2008 tadi Pak. Jadi itu mungkin kami nanti akan membuat perda baru yang khusus untuk persampahan
karena substansinya sudah banyak yang berubah. Yang kedua, masalah PTMP tadi, mungkin kami akan pakai sarannya nanti sebagai isian di dalam naskah akademik, karena tadi menyesuaikan ini juga Format ada penyusunan naskah akademik ada, ya. Naskah akademik. Dan kebetulan kemarin ini di tahun 2018 penyusunannya, jadi kami kira masih relevan lah untuk naskah akademik kami untuk sekarang ini. Kami rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Munandar. Ini luar biasa pembelajaran dari Kota Waringin Timur, Pak. Kami akan menanti pengelola program PPSP pusat mungkin juga akan melihat secara lebih seksama ya, memperhatikan Kota Waringin Timur terkait dengan implementasi pengelolaan sampah. Mungkin Mas Ali bisa langsung kita ke Bapak Agus ya. Pertanyaan pertama, Bapak Agus dari Jawa Tengah, PFI. Apakah dalam penyusunan perda sampah hanya terbatas pada Undang-Undang 18 tahun 2008 saja? Tidak adakah acuan lain untuk melengkapinya? Nah, mohon penjelasan. Pertanyaan kedua, dalam beberapa perda terdapat kebijakan insentif dan disinsentif. Sejauh mana kebijakan ini bisa efektif bila mana penegakan hukumnya tidak begitu tegas? Mohon penjelasan dan apa yang harus dilakukan Pokja. Nah, ini walaupun Pak Agus dari Jawa Tengah ya, di Kota Semarang perda pengurangan pengendalian sampah plastik sudah ditetapkan. Tapi perda ini sudah berjalan di mana semua hotel, supermarket dan minimarket sudah tidak menyediakan plastik. Namun satu sisi produksi plastik masih ada. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya, Mas Ali? Silakan. Terkait dengan, makasih Pak Agus, terkait dengan referensi, tadi ada di akhir slide, ada beberapa peraturan-peraturan selain Undang-Undang 18 juga yang bisa diajukan menjadi acuan. Tapi syarat minimalnya saja tadi, makanya kita syarat minimalnya di Undang-Undang 18 2008 itu kita harapkan sudah masuk dalam perda. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan, ada substansi-substansi lain yang ingin perlu juga dimasukkan dalam perda, itu tadi ada beberapa referensi peraturan-peraturan yang bisa menjadi acuan pada slide setelah tadi tabel alat bantu untuk pemetaan tadi. Kita lanjut dulu. Ya, oke, ini ya kira-kira. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Terus ini kan nanti dibagikan, kemungkinan nanti dibagikan. Terus nah, ini terkait dengan penegakan hukumnya. Ini aturannya sudah ada, terus penegakan hukumnya yang tidak tegas. Ini mungkin itu saya nanti mungkin mohon dibantu Pak Arief terkait dengan hal ini, terkait bagaimana pelaksanaan penegakan hukum kalau misalnya oleh Pokja, misalnya aturan hukumnya itu biasanya kita bisa lihat dalam perdanya apa yang menjadi sanksinya, dan itu arahnya kemana. Kalau misalnya perdata, kita bisa ajukan kemana, misalnya mereka kena denda sekian, itu kita bisa ajukan ke misalnya badan hukum yang bisa memproses pengaduan kita. Kalau misalnya terkait dengan pidana, itu juga bisa kita ajukan terkait dengan badan hukum yang terkait dengan bisa memproses terkait dengan pelanggaran tersebut. Kira-kira itu. Nanti mungkin bisa Pak Arief tambahkan. Terus, nah, untuk nomor 3, ini saya sih sebenarnya melihat bukan produksinya sebenarnya yang, kalau saya pribadi ini kita bisa diskusi terkait hal ini. Sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana kita memberikan sosialisasi, bagaimana kita memberikan monitoring, atau bagaimana kita mengawal peraturan ini bisa dilaksanakan oleh masing-masing daerah. Terkait dengan produksinya masih ada, itu sebenarnya tetap kita tidak bisa menghilangkan kalau misalnya plastik ini memang mungkin bisa digunakan untuk suatu hal lain, tapi
tidak penggunaannya secara massal, tidak terus-menerus, atau misalnya dia mungkin bisa berguna secara lain. Tapi dengan kalau sisi demand-nya juga sedikit, otomatis pasti produksinya juga tidak mungkin banyak otomatis, dan lama-lama sisi produksinya akan menyesuaikan dengan demand-nya, dan mungkin mereka akan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang di luar dari peraturan tersebut, misalnya yang tidak bisa digunakan oleh supermarket dan lain-lain, kira-kira. Itu mungkin yang terkait hal ini. Kalau misalnya kita semua bisa melaksanakan apa yang menjadi amanat dalam peraturan tersebut, otomatis itu akan dengan sendirinya akan tetap akan kira-kira akan mungkin berkurang, dan lama-lama mungkin merasa ongkos produksinya tidak sesuai dengan ongkos operasionalnya, dan akhirnya tidak beroperasi lagi. Kira-kira itu. Tapi silahkan, karena aturan terkait dengan menyetop itu kan memang belum ada. Kita tidak menyetop, aturannya tidak menyetop produksinya, tapi memang kita menyetop terkait dengan bahasanya itu pengurangan, tidak memberhentikan produksi dari plastik tersebut, kira-kira. Itu dia. Kira-kira demikian, Pak Arif? Iya. Terima Mungkin kasih. Pak Agus nanti bisa menanggapi. Ya, silakan Pak Agus dari Jawa Tengah, tolong menghidupkan suara dan videonya. Silakan kalau misalnya ada tanggapan yang lain. Ya, baik, terima kasih Pak Ali dan Pak Arif. Terima kasih Pak ada tanggapannya tadi. Ini yang terkait dengan yang nomor 3 Pak, itu sebenarnya masih ada pertanyaannya gitu Pak. Ya, yang nomor silakan 3 Pak. itu kenapa sih perda itu kebanyakan menyasarnya para pengguna gitu Pak? Kenapa nggak para produsennya juga gitu? Karena untuk meminimalkan produksi sampah plastik, ya saya rasa tidak melihat dari sisi pengguna saja sebagai produksi sampah plastiknya, tapi bagaimana dari para produsennya gitu. Kemudian yang kedua Pak, untuk Kota Semarang sendiri ini kan sedang ada program PSEL Pak, pengolahan sampah untuk energi listrik, di mana satu harinya itu membutuhkan 1.200 ton per hari sampah. Satu sisi sudah disusun target-target pengurangan dan penanganan, dan ini kayak semacam ada pro kontra gitu Pak ya. Pertanyaan saya, perlukah ini disusun peraturan baru atau perbu, perwal atau instruksi atau apapun itu? Mohon penjelasan Pak, bagaimana menanggapi hal ini. Terima kasih. Silakan Mas Ali, langsung. Baik Pak, terkait dengan pengurangan sampah, kelihatannya memang sudah universal ya, hampir seluruh daerah coba melakukan pengurangan sampah, pemilahan, dan lain-lain. Nah, terkait dengan pemanfaatan energi sampah sebagai untuk energi listrik, itu adalah pemanfaatan yang kalau menurut nanti kita bisa ini ya Pak, bisa sharing, itu bisa merupakan pemanfaatan terkait dengan kondisi sampah yang cukup banyak biasanya di daerah. Jadi untuk memanfaatkan itu dengan tingginya produksi sampahnya, jadi dilakukan pengolahan sampah untuk energi listrik agar bisa memanfaatkan sampah yang cukup banyak itu. Tapi itu bukan merupakan suatu hal yang menjadi utama sebenarnya untuk pengolahan energi listriknya sebenarnya, untuk memanfaatkan sampah-sampah yang ada. Nah, terkait dengan peraturan, saya belum menangkap terkait dengan apa yang diharapkan terkait dengan peraturannya ditujukan kemana, karena kita tetap konsis terhadap bagaimana kita bisa mengurangi timbunan sampah, bagaimana kita mengolah, dan bagaimana kita bisa memilah sampah sehingga pengolahannya bisa lebih baik, kira-kira itu Pak. Mungkin Pak Arif bisa menambahkan sedikit. Terima kasih Mas Ali. Pak Agus, memang ini menjadi PR kita bersama ya, bahwa tantangan juga kita bersama bahwa undang-undang tentang pengelolaan sampah yang
ditetapkan di 2008 ternyata masih membutuhkan pengawalan yang secara serius baik di tingkat pusat maupun di daerah, ya. Termasuk juga kalau tadi Pak Agus menyampaikan salah satu contoh kenapa misalnya terkait dengan pengurangan dan pengendalian sampah plastik itu lebih banyak ditekankan kepada pengguna, tetapi tidak lebih tekankan pada produsennya, ya. Ini saya ada satu contoh sebenarnya. Kalau kita lihat dari tren sekarang ini kan banyak peraturan terkait dengan sampah plastik. Ada perkada, maksud saya ada perkada khusus terkait dengan sampah plastik itu kan beberapa tahun ketika Kementerian Lingkungan Hidup menyuarakan tentang pentingnya sampah plastik, ya, terutama banyak trigger-triggernya seperti paus yang meninggal di Wakatobi, ternyata di belah perutnya isinya sampah semua. Nah, ini sudah menjadi jadi banyak kepala-kepala daerah mencoba menginisiasi untuk peraturan pengurangan sampah plastik. Nah, padahal kalau di mandatnya di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 bagi kabupaten kota yang telah memiliki perda dan mengikuti sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang 2008 ini, Undang-Undang 18 2008 ini yang sudah banyak diatur dalam peraturan pemerintahnya, sebenarnya itu kan sudah diatur semua Pak, ya, terkait dengan sampah plastik. Jadi memang tidak, kalau kemarin itu saya sempat dalam pendampingan USDP kemarin, kami sempat menemui bahwa kepala daerah belum mengetahui tentang perda dan peraturan kepala daerah yang sudah dilahirkannya. Jadi udah nih, kementerian sudah nyuruh bikin peraturan perwal ini, kebetulan itu adalah wali kota, ya, perwal tentang pengurangan sampah plastik itu, kamu bikin deh gitu. Nah, untungnya Pokjanya dalam hal ini bisa mengingatkan, oh Pak, kita sudah punya loh Pak aturan ini, sudah punya peraturan wali kota, walaupun namanya bukan perwal pengurangan sampah plastik, tetapi sudah diatur ini Pak. Malah kemarin kita temui bahwa aturannya ternyata juga langsung seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, bukan hanya di sisi pengguna saja, tetapi juga di sisi produsennya juga sudah diatur. Ada pembatasan izin yang cukup ketat di dalam proses perizinan. Oh, ternyata kota ini menjadi cukup lengkap dengan adanya perda persampahan yang sudah di mandatnya sudah diturunkan di dalam peraturan-peraturan wali kota. Nah, itu salah satu contoh. Memang ini menjadi pengawalan kita bersama, terutama setelah Pokja sebagai basis koordinasi kabupaten kota dan provinsi itu punya tanggung jawab yang cukup berat di dalam mengawal sanitasi air limbah dan sampah ini. Begitu Pak Sarwo. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sarwo. Iya. Ya. Terima kasih. Nah, ini Bapak Arafik ini dari PF Riau. Bagaimana langkah-langkah pengusulan dalam program legislasi daerah jika perda air limbah belum ada? Nah, ini ya. Kemudian ini langsung aja Ibu Utin Emma dari Kalimantan Barat. Bagi kota yang belum memiliki perda, kemudian dalam penyusunan perda jika ada kebutuhan untuk unit pengelolaan air limbah merujuk ke perusahaan daerah, apakah bisa dibahas atau dituangkan di dalam perda tersebut? Atau apakah substansi tersebut harus melalui penyusunan turunan perda berupa perwako atau peraturan bupati? Nah, ini Mas Ali di Kalimantan Barat. Ya. Bagi kota yang belum memiliki perda, kemudian dalam penyusunan perda, ya, oke. Ya. Oke, Mas Ali, silakan Mas Ali, ini Pak Arafik dan Bu Utin dijawab langsung. Makasih Pak Arafik, Bu Utin. Langkah-langkah pengusulan perda biasanya ada di Biro Hukum Provinsi atau bagian hukum provinsi, apa saja persyaratannya. Biasanya itu sih kita diminta menyusun daftar inventarisasi masalahnya. Terus kenapa kebutuhan terhadap peraturan, kenapa dibutuhkan peraturan daerah ini. Misalnya kita susun itu, kita bikin semacam telahan dan
kita usulkan masuk dalam program legislasi daerah bisa di tahun depan agar disiapkan anggarannya. Kira-kira itu. Detail teknisnya biasanya sudah ada ini Pak di masing-masing daerah, di Biro Hukum atau bagian hukum di Kabupaten Kota. Nah, untuk Bu Utin, kalau belum ada perda, terus sudah ada terkait dengan pengelolaan air limbah yang sudah ada di daerah. Kalau misalnya itu dirasa baik, tidak bertentangan, dan bisa dituangkan dalam perda, mungkin bisa kita ambil ini Bu Utin. Jadi tentu kita bisa mengambil hal-hal yang baik yang memang bahkan sudah operasional di daerah dan tidak ada masalah dan sangat membantu pelaksanaan tugas, itu bisa kita tuangkan dalam peraturan-peraturan daerah. Nah, kalau misalnya ditanya apakah harus melalui penyusunan perda atau perwako, nah ini dia tadi, apakah kebutuhannya itu sangat mendesak atau tidak, itu mungkin bisa coba didiskusikan di anggota Pokja, kita bisa lihat apakah ini sangat mendesak. Kalau sangat mendesak, tentu kita nggak bisa menunggu seperti tadi bahwa sampai selesai penyusunan perda tadi. Bahwa jadi otomatis kita harus menyusun peraturan-peraturan antaranya, misalnya perwako dulu atau peraturan bupati dulu untuk bisa kita memayungi terkait dengan pengelolaan limbah ini jadinya. Kira-kira itu. Terima kasih Mas Ali. Untuk Pak Rafiq tadi sudah cukup jelas ya jawabannya Mas Ali. Mohon dicermati juga ada beberapa peraturan perundang-undangan yang prosedurnya sebenarnya terkait dengan prosedur ini. Ada peraturan undang-undang nomor 12 tahun 2011 ya, Undang-Undang 15 tahun 2019, Perpres 87 tahun 2014, Permendagri 80 2015, Permendagri 120 2018. Nah, itu bisa menjadi rujukan dari pertanyaan Pak Rafiq terkait dengan prosedur itu. Nah, untuk Ibu Utin, ini mungkin saya boleh tambahkan ya Mas Ali ya? Silakan Pak Arif. Bu Utin, ini kalau air limbah domestik memang kita kan bagaimana di dalam perda air limbah domestik, ini kan acuan yang terbaru yang memang kita miliki itu kan Permen ini ya Bu ya, Permen PU tahun 2017, Permen PU nomor 4 2017. Nah, ini memang ini menjadi rujukan paling utama, paling mutakhir kita, sehingga rantai layanan air limbah domestik itu memang benar-benar bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya bila kita memiliki perda. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Utin, apakah di dalam perda tersebut bisa langsung menunjuk ke perusahaan daerah atau PDAM? Nah, menurut saya ini perlu pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang. Ya, jangan sampai perda yang sudah susah payah kita lahirkan ya, karena kalau bicara soal dinamika perusahaan daerah PDAM ini kan dinamikanya sangat cepat sekali. Nah, sementara kalau perda ini kalau bisa ya dilihat apakah perda itu bisa menjangkau masa depan ya, perubahan-perubahan masa depan. Paling enggak kita bisa bayangkan perda itu bisa berlaku selama 25 tahun lah. Nah, mungkin perlu ada kajian-kajian sendiri. Dan banyak yang kabupaten kota yang memang tidak mau terjebak di dalam perda ini bisa masuk langsung ke PDAM. Nah, mungkin kalau terkait dengan siapa pengelola operator di dalam urusan air limbah domestik di sebuah kabupaten kota itu sebaiknya lebih mengacu kepada peraturan yang biasanya diatur melalui peraturan kepala daerah sebagai mandat dari perda tentang perangkat daerah. Nah, ini mungkin lebih sederhana. Jadi bagaimana di dalam perda air limbah, khusus perda air limbah domestiknya cukup mengatur terkait dengan operator dan regulator, kemudian terkait dengan rantai layanan, tetapi tidak menyebutkan secara khusus perusahaan daerah, tetapi perusahaan daerah ya, kemudian PDAM tidak layak untuk mengelola air limbah domestik. Nah, akhirnya ya perda itu ada banyaklah pengen mengatur revisi gitu. Nah, ini kita menghindari itu. Jadi paling tidak perda yang dilahirkan itu
harus bisa menjangkau 25 tahun ke depan. Jadi perubahan-perubahan yang sekiranya punya dinamika yang cukup cepat berubahnya, itu dituangkan saja di dalam peraturan kepala daerah. Demikian Bu Utin, mungkin Bu Utin ada tanggapan lain? Silakan untuk mengaktifkan suara dan videonya. Ya, makasih Pak Arif. Saya juga baru ngeh nih kalau misalnya rujuknya perusahaan daerah air minum tadi. Ya. Sedangkan ini ngomong air limbah, ya. Silakan Bu Tin. Terima kasih Pak Ali dan Pak Arif. Sangat jelas sekali penjelasannya. Kami ini merujuk kepada kasus di Kota Pontianak. Sudah dilakukan FS atau Feasibility Study untuk penunjukan pengelolaan IPA terpusat di tahun 2021 ke depan. Nah, itu sudah merujuk kepada pengelolanya PDAM setelah dilakukan FS. Makanya mereka pada saat ini, tahun ini, mereka didampingi Raperda Limbah. Nah, mereka menanyakan apakah bisa dimasukkan item-item untuk merujuk kepada pusat daerah tadi, PDAM tadi sebagai pengelola. Karena saya juga melihat di dalam ruang lingkup penyusunan Raperda, pendampingan Raperda itu lebih mengarah kepada UPTD atau pembahasan tentang pembentukan UPTD, tapi tidak merujuk kepada perusahaan luar di luarnya. Dan kemudian untuk IPA skala terpusat ini memang perencanaan pembangunannya itu hingga perencanaan pelayanan hingga 20 tahun lebih ke depan. Apakah bisa masuk dalam Raperda jika pertimbangannya seperti itu? Terima kasih. Apakah jelas? Silakan Mas Ali, tadi apakah suaranya Bu Utin? Yang terakhir apa? Mungkin tadi seperti saya yang disampaikan Pak Arif, mungkin kita perlu mengkaji lagi. Sebenarnya terkait dengan kelembagaan, nanti mungkin ada sesi terkait dengan kelembagaan sendiri, tapi biasanya itu kita misalnya ini suatu hal yang baru untuk suatu daerah, misalnya pengelolaan limbah baru, pasti pengelolaannya dikelola oleh masih OPD sebagai regulator dan operator. Untuk itu kita perlu bentuk UPT, kita perlu untuk UPT, baru masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Apakah dia perlu bisa direkomendasikan menjadi BLUD, kemudian bisa menjadi perusahaan daerah. Kira-kira itu melalui proses tahapan-tahapan. Kembali, apakah kita bisa memberikan langsung pengelolaan ini kepada PDAM. Jadi PDAM juga mengurusi air minum, tapi dia juga mengurusi air limbah. Kira-kira mungkin catatan buat kita, Bu, makanya coba kita bisa dalami lagi terkait dengan apa yang menjadi rekomendasi yang tadi Ibu bilang sudah menjadi FS-nya merekomendasikan hal tersebut, kira-kira. Ya, terima kasih Bu Utin. Tadi sudah cukup jelas ya. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya memang harus dikaji kembali, karena dalam bayangan saya perda itu prosesnya cukup lama, 1-2 tahun, persiapannya juga, biayanya juga cukup mahal, maka perlu dipertimbangkan kembali apakah ini langsung merujuk kepada perusahaan daerah, ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan operator, lembaga operator ini kan ini dinamik ya. Juga ini perlu kajian yang cukup matang. Kalau kita lihat bagaimana dari mulai berada di kasih atau bidang, kemudian berubah jadi UPT, kemudian dari UPT menjadi belut ya, kemudian jadi belut dari perusahaan daerah, ini kan juga butuh waktu yang cukup panjang. Nah, menurut saya tadi saran saya sederhana aja sebenarnya, ambil resiko paling rendah ya. Ambil resiko paling rendah, bagaimana ini sebaiknya mengikuti peraturan dituangkan di dalam peraturan kepala daerah, bukan perda ya. Sebaiknya perda cukup mengatur terkait dengan prinsip-prinsip dan kisi-kisi apa yang harus dilakukan di dalam perangkat daerah dan apa yang harus dilakukan oleh operator lembaga daerah ya, operator yang memang bertugas untuk pengelolaan air limbah domestik. Tapi terkait dengan penunjukan segala macam di dalam perda itu mungkin bukan langkah yang cukup bijak ya, bukan langkah yang cukup bijak, walaupun itu mungkin saya tidak tahu apa hasil asesmennya di dalam FS ya, sehingga itu langsung, karena memang kita ini dinamikanya cukup berat ya Bu ya, dinamikanya juga cukup cepat ya. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah tahu contoh ada satu kabupaten kota dulu pernah statusnya tiba-tiba langsung BLUD, kemudian turun lagi menjadi UPT.
Nah ini kalau itu dicantumkan di dalam perkada, peraturan kepala daerah ini kan fleksibilitasnya cukup cepat ya, bisa menyesuaikan. Tapi kalau tiba-tiba setahun sudah berubah lagi, nah kalau di perda ini agak repot. Waduh, perdanya harus direvisi deh. Nah gitu. Itu aja sebenarnya pilihan-pilihan yang strategis yang memang harus kita cermati bersama. Begitu Bu Tin, mungkin dari Pak Ali, dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tin. Sama. Mungkin dengan Bapak Mahnan dari NTB, Mas Ali ini. Seandainya di daerah dampingan belum ada perda atau regulasi khusus tentang pengelolaan air limbah domestik, maka rekomendasi penyusunan pengelolaan ALD untuk mengisi kronologi apakah disitu? Apakah regulasi tentang uraian tugas dan fungsi dinas dapat dijadikan regulasi pengelolaan ALD di daerah? Mohon penjelasannya. Tentang persampahan, apakah ada kontribusi pusat dalam mengintervensi daerah terkait penyusunan regulasi dalam bentuk pendampingan dan sebagainya? Nah ini Mas Ali, Bapak Mahnan dan Pak Leo. Pak Mahman dari NTB. Makasih Pak. Tentu Bapak bisa mendorong Pokja, jadi sehingga Pokja utamanya adalah mengusulkan peraturan daerah terkait dengan air limbah ini karena belum ada. Itu jadi agenda utama Pokja yang diharapkan bisa diusulkan program legislasinya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, mengisi kekosongan regulasi, tadi seperti kita diskusikan bersama, kita bisa menyusun peraturan kepala daerah untuk mengisi kekosongan regulasi tersebut. Nah, kaitan dengan uraian tugas dan fungsi, saya kurang paham nih Pak, maksudnya kenapa uraian tugas dan fungsi dinas itu dijadikan regulasi di pengelolaan air limbah daerah. Nah, yang perlu sebenarnya adalah substansi dari regulasi tersebut, apa yang mau diatur, apa yang menjadi permasalahan, sehingga kita butuh regulasi, misalnya terkait dengan bagaimana pengelolaan perpipaannya, bagaimana terkait dengan pembuangannya, misalnya air limbahnya, bagaimana kita diskusikan terkait dengan substansi-substansi apa yang harus ada dalam perda, itu bisa dimasukkan sebagai substansi yang akan diatur dalam peraturan kepala daerah. Kira-kira gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan fungsi uraian tugas fungsi dinas ini, kenapa Bapak ALD di daerah, Pak? Silakan, Pak. Silakan, Pak Mahnan. Halo. Dan videonya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baik, terima kasih Pak Arif, Pak Ali. Maksud saya begini, di daerah misalnya, itu kan belum ada perdanya. Maka yang selama ini digunakan oleh misalnya dinas adalah mengacu pada peraturan kepala daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi yang ada di dinas tersebut yang digunakan untuk melaksanakan tugasnya gitu. Nah, yang jelas ini kan kalau tidak belum ada, maka rekomendasi kita adalah itu mendorong penyusunan perda tentang ALD. Nah, tapi apakah kita tetap mendorong daerah untuk mengeluarkan perkada atau surat edaran atau peraturan lain untuk mengisi kekosongan peraturan daerah tersebut, begitu Pak? Pertama, saya langsung jawab ya Pak Arif, boleh Pak Arif? Silakan Mas Ali. Nah, pertama yang harus disusun, jadi nggak hanya dua nih, nggak hanya satu Pak. Pertama adalah daerah itu menyusun terkait dengan tugas fungsi perangkat daerahnya jadinya. Itu juga mungkin perlu diperbaiki. Ada hal-hal yang rupanya kekosongan pelayanan terkait dengan hal ini, kalau berdasarkan cerita Bapak tadi. Jadi ada
OPD mana yang ditugaskan secara TUSI untuk melaksanakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Nah, baru setelah itu kita susun peraturan selanjutnya terkait dengan pengelolaan air limbah domestik ini, dan di situ kita bisa menunjuk dalam peraturan kepala daerah itu OPD mana, perangkat daerah mana yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbahnya, Pak. Sebenarnya kalau terkait dengan kelembagaannya, itu sudah aturan tersendiri, ada PP 18, dan kita lakukan pemetaan, dan lain-lain. Ada Undang-Undang 23, pembagian kewenangan urusan. Nah, itu sebenarnya daerah dapat menyesuaikan kewenangan-kewenangan suatu dinas, itu menyesuaikan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah pada lampiran Undang-Undang 23 tersebut. Kira-kira itu, Pak. Dan tinggal nanti mana OPD mana yang bertanggung jawab, ditugasi tanggung jawab, disusun tugas dan fungsinya, dan itu yang akan melaksanakan pengelolaan air limbah ini, Pak, kira-kira. Kalau nggak saya salah tangkap ya, mohon maaf, Pak. Ya, mungkin gini, Pak. Ya. Karena kan sudah OPD sudah terbentuk kan, Ya. sudah terbentuk dengan perda, kemudian sudah diurai kan tugas dan kewajiban tupoksinya berdasarkan perda itu turunannya Ya. itu kan Perbob gitu kan. Iya, Pak. Nah, sudah oke. Nah, ini yang berlaku selama ini gitu misalnya, karena perda tentang air limbah ini kan belum ada, Pak. Aturan-aturan pendukungnya pun belum ada. Nah, misalnya gitu. Apakah itu dengan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan bupati itu bisa dijadikan rujukan, atau tetap kita mendorong pemerintah daerah untuk menyusun perkada ataupun regulasi apapun namanya sebelum perda itu tersusun gitu. Itu maksud saya. Iya, perkada dulu, Pak, barangkali, Pak. Karena proses penyusunan perda agak panjang gitu, Pak. Jadi susun perkada sehingga OPD tadi yang sudah terbentuk itu bisa melaksanakan tugasnya, ada acuannya, ada dasar hukumnya, mereka melaksanakan tugas dan fungsinya, Pak, jadinya. Terkait dengan tusinya, apa peraturannya, Pak. Jadi, seperti tadi, itu opsi sebelum proses penyusunan perda mungkin bisa dilakukan dengan perkada dulu, Pak. Baik, ya. Ya, makasih Pak Ali. Mas Ali. Ya. Itu sudah jelas ya Pak Manhan ya, bahwa terkait dengan tugas dan fungsi dinas sebenarnya sudah diatur berdasarkan PP berapa itu? PP 18 ya Mas Ali? 18 ya. PP 18 itu sudah jelas kan pelakunya tugas air limbah domestik ini oleh siapa. Tetapi bagaimana untuk menjalankan tentang air limbah domestik itu sesuai dengan rantai layanan. Nah, mungkin Pak Mahman perlu memberikan rekomendasi sebaiknya karena proses perda cukup lama supaya kita tugas dari pengampu dinas ini tidak tersendat-sendat terkait dengan sistem pengelolaan air limbah domestik, sebaiknya dimulai diinisiasi perkada ya yang cukup itu sebagai jembatan saja Pak Mahnan ya. Ya, baik, terima kasih Pak Arif. Ya, kemudian Bapak Leo gimana Mas Ali dengan persampahan? Mas Ali, ya. Ya Pak Arif, untuk daerah yang belum memiliki regulasi persampahan itu bisa tidak dilakukan. Mungkin kalau dulu saya kurang informasi nih, mungkin nanti Pak Arif bisa menambahkan. Sudah cukup lama juga nih belum terlalu mengupdate terkait dengan lokasi-lokasi atau hal-hal yang terlalu baru. Tapi kalau saya tidak salah terkait dengan air limbah, beberapa waktu yang lalu itu dilakukan pendampingan oleh Kementerian PU. Nanti Pak Arif boleh koreksi kalau misalnya saya salah. Tapi memang sementara tidak ada pendampingan khusus untuk penyusunan peraturan daerah terkait dengan air limbah dan persampahan. Kalau misalnya daerah butuh pembinaan atau butuh koordinasi atau butuh informasi atau ada hal-hal yang perlu menjadi masukan, itu memang tugasnya pusat, Pak. Tugasnya pusat untuk melakukan pembinaan kepada daerah. Bisa kita memberikan fasilitasi, memberikan semacam
masukan-masukan terhadap penguatan penyusunan di daerah. Tapi kalau khusus untuk bentuk pendampingannya seperti yang kayak mungkin kayak PF ini dan lain-lain, hanya khusus untuk peraturan, mungkin sementara nanti Pak Arif bisa lebih detailnya mungkin terkait hal ini. Makasih ya. Terima kasih Mas Ali. Bapak Leo, mohon izin suara dan videonya tolong di ini. Kita pengen tahu dengan Bapak Leo. Tadi Mas Ali sudah menjelaskan sebenarnya Pak Leo bahwa terkait dengan regulasi persampahan ini juga cukup menarik ya. Nah, ini juga menjadi pembelajaran kita bersama di Pokja maupun di fasilitator bahwa walaupun undang-undang persampahan itu lahir di tahun 2008, berarti udah berapa tahun yang lalu itu, berapa puluh tahun yang lalu itu Mas Ali, ya. Tapi ternyata ada kabupaten kota yang juga kita tidak pungkiri itu banyak yang belum memiliki perda tentang persampahan, ya. Ini catatan kita bersama. Nah, sebenarnya mandatnya sudah cukup jelas di dalam undang-undang sampah. Yang di dalam kisi-kisi petunjuk teknis itu disebutkan substansi apa saja yang harus ada di dalam perda pengelolaan sampah di daerah. Nah, itu sudah kami masukkan apa saja aturan-aturan yang sudah harus ada di situ. Ya, kalau Bapak nanti baca petunjuk teknis yang tadi sudah disampaikan ke Mas Ali, sudah disampaikan oleh Mas Ali, itu terkait dengan substansi persampahan. Nah, itulah seharusnya yang memang harus dimasukkan di dalam perda persampahan. Nah, sebenarnya program PPSP yang berlaku secara nasional ini sebenarnya bagian dari, kalau Pak Leo lihat, ini sebenarnya bagian dari bagaimana mengintervensi daerah dalam terkait dengan melengkapi beberapa syarat-syarat dari implementasi. Nah, ini sebenarnya misalkan Bapak Leo Pokja dan kemudian juga ada PF. Nah, ini sebenarnya kita sedang bergerak ke arah situ sebenarnya. Bagaimana mengintervensi daerah melalui proses pendampingan yang cukup komprehensif terkait dengan implementasi persampahan dan air limbah. Nah, ini sebenarnya begitu Pak Leo, ya. Jadi mohon dicermati bahwa saya tidak tahu apakah seperti yang tadi Mas Ali sampaikan tadi, apakah kemarin-kemarin sudah ada semacam bantuan khusus, bantuan teknis terkait dengan penyusunan. Saya tidak memahami tentang itu, tetapi memang di dalam kerangka PPSP ini sesungguhnya kita adalah bagian bagaimana membantu, dalam bahasanya Pak Leo adalah mengintervensi daerah untuk melengkapi beberapa basis-basis yang memang digunakan untuk implementasi sanitasi. Begitu Pak Leo. Saya tambahkan sedikit Pak Arif, Terima kasih Pak Arif. Saya juga tadi saya cuman mohon maaf juga saya ini belum terlalu lama bergabung dengan sanitasi dengan ini baru. Nah, cuman Kementerian PU ini kita ngomong persampahan, tapi yang air limbahnya itu Kementerian PU bahkan sudah menyusun pedoman untuk penyusunan peraturan daerahnya, dan saya sepakat Pak Arif. Jadi sudah ada PF ini, sekarang PF ini bagian juga sebenarnya dari pusat mendorong daerah, jadi mengintervensi daerah dalam rangka penyusunan regulasi juga bisa. Salah satu bentuknya adalah PF untuk mendorong daerah tersebut. Kontribusi utama pusat sebenarnya bisa kita pastikan bahwa adalah penyusunan regulasi itu yang bisa diacu oleh pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerahnya. Kira-kira itu Pak Leo. Makasih Pak. Begitu ya Pak Leo ya. Oh iya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Pak Leo, tolong itunya diaktifkan suaranya. Itu Pak Leo suaranya dimatikan. Halo Pak, dengar Pak? Ya, sudah siap Pak. Silakan Pak Leo. Ya baik Pak Arif, Pak Ali, terima kasih atas masukannya. Ya, terkait dengan kita PPSP ini tentunya ada target-target nasional yang harus dilaksanakan oleh nasional juga terkait dengan pengelolaan persampahan sampai dengan 2025. Nah, tentunya kita juga di daerah sangat berterima kasih sekali terkait dengan pendampingan implementasi
kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan di kabupaten tentunya seperti itu. Nah, tentu untuk memenuhi target besar tersebut ya secara berjenjang, daerah juga tentu mempunyai target. Nah, itulah yang seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah pusat juga punya perkiraan juga terkait misalnya regulasi daerah yang belum memiliki perda, dan juga ada semacam KI khusus dari pusat gitu yang untuk mendampingi khusus untuk penyusunan dalam rangka perda tersebut untuk pencapaian target-target pengelolaan persampahan tersebut. Seperti saya contohkan dulu kalau tidak salah di tahun 2013 program PPSP ini kita juga didampingi oleh pusat, memang terkait penyusunannya mulai dari dokumen BPS, SK, sampai dengan MPS-nya. Nah, tentu terkait dengan keterbatasan di daerah, pengetahuan SDM dan lain sebagainya, kita juga mungkin perlu bimbingan dan arahan dari pusat. Mungkin lebih seperti itu kali Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Leo, Mas Ali. Ya. Ya, Iya Pak. Pertanyaan Pak Leo mungkin nanti bisa dikoordinasikan ya Mas ya, karena memang ya kami koordinasikan lebih lanjut ya. Kami koordinasikan. Usulannya adalah bentuk pendampingan khusus ya Pak, individual untuk penyusunan perda. Ya kami tampung ya Pak usulannya Pak. Baik. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Leo. Mungkin ini Mas Ali ada 3 pertanyaan lagi Mas Ali. Waktu kita tinggal 20 menit lagi. Ada dari Tabanan, Pekanbaru, dan Kupang, Mas Ali. Nah, ini ada 3 pertanyaan ini. Sisa ini, Mas Ali, waktu kita cukup sempit ya. Kita punya waktu sekitar 15 atau 20 menit lagi. Mulai dari Pak Made Palguna dari Tabanan. Kami memiliki perda tentang pengelolaan air limbah domestik, tetapi dalam hal sosialisasi di lapangan masih belum optimal atau kurang ada dukungan dari pihak desa. Apakah ada metode yang bisa membantu dalam mempercepat pemahaman serta konsistensi perda dimaksud? Nah ini, silakan Mas Ali. Silakan Mas Ali. Ya. Sebenarnya ini bisa kalau terkait dengan sosialisasi, advokasi ini menyesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah sebenarnya. Pokja bisa melihat pendekatan apa yang bisa dilakukan kepada bahkan antar desa pun mungkin bisa berbeda-beda pendekatannya seperti apa yang bisa dilakukan agar desa bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam perdanya. Terus saya mungkin spesifik terkait hal apa yang kira-kira atau misalnya pendekatannya mungkin kalau misalnya suatu wilayah yang memang sudah cukup pemahamannya atau tingkat pendidikan juga sudah tinggi, tentu akan lebih mudah kita melakukan sosialisasi dan mungkin ada trik-trik tersendiri yang metode khusus yang saya juga mungkin perlu belajar juga terkait dengan metode ini. Masing-masing daerah punya trik sendiri sebenarnya harusnya dalam mempercepat pemahaman oleh pihak desa kira-kira. Saya langsung aja terus saya lanjut ya kali ya Pak ya? Atau satu-satu? Beri kesempatan ke Pak Pak Made Palguna ya. Pak Made Palguna tolong diaktifkan suara dan videonya. Silakan Pak Made. Pak Made dari Bali. Oh, mungkin ini juga Pak bisa memanfaatkan misalnya tokoh-tokoh dari utama dari desa tersebut yang bisa membantu atau mendorong bagaimana agar pemahaman warga desa itu bisa memahami terkait dengan perda. Pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh misalnya yang di panutan, menjadi panutan, tokoh agama dan lain-lain kira-kira. Silakan Pak Made, mungkin ada lebih penjelasan terkait hal ini atau ini kali Mas Ali ya.
Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Iya Pak. atas kesempatannya. Yang pertama mungkin kita sudah dari tahun 2010 mengikuti kegiatan ini, Pak. 2010. Sedangkan Perda terkait pengelolaan air limbah baru di tahun 2018. Nah, dalam hal perjalanannya kita cuma bisa mensosialisasikan secara spesifik terkait aturan-aturan hak kewajiban di lapangan, tentunya dengan desa yang sudah langsung bersentuhan dengan kegiatan terkait air limbah domestik, seperti Sanimas, ataupun yang terkait dengan kegiatan yang ada sensus dari SSS Dinas Kesehatan air limbah setempat terkait air limbah setempat. Mungkin sementara desa itu aja yang bisa kita sosialisasikan. Sedangkan desa yang lain mungkin pemahamannya belum sampai ke sana gitu. Jadi untuk kita pemenuhan SPM di kabupaten mungkin terhambat di sana, Pak. Oh ya. Nah, itu apakah ada, kalau pertanyaan saya di sini, apakah ada dari desa sebuah program sosialisasi lah untuk mempercepat pemahaman di masing-masing desa yang tidak terlingkupi kegiatan tersebut. Ya. Oke, sekian, terima kasih. Baik, Pak Made. Nanti Pak Arief bisa tambahkan ya. Sebenarnya program-program pemerintah pusat terkait dengan sanitasi atau program-program lainnya juga sama, itu memang tidak dilaksanakan kepada seluruh daerah. Hanya beberapa daerah tertentu sebagai pilot atau sebagai percontohan lah. Nah, sebenarnya banyak pembelajaran di situ yang bisa diambil oleh pemerintah daerah. Jadi pembelajaran-pembelajaran tersebut bagaimana desa itu, misalnya bagaimana program itu bisa terlaksana dalam suatu desa, itu kita bisa replikasikan ke daerah lain tanpa melalui program yang sama sebenarnya. Cuman kita bisa mengambil apa yang menjadi manfaat-manfaat, apa yang bisa membuat perubahan-perubahan dalam suatu desa, yang tinggal pembelajarannya kita bisa replikasikan kepada desa-desa yang lain dengan program-program yang memang asli dari pemerintah daerah, misalnya penganggaran dari pemerintah daerah. Nah, mungkin dari tambahkan sedikit oleh Pak Arief terkait hal tersebut. Dan satu lagi, mungkin terkait dengan metode sosialisasinya, ada sesi advokasi, ada Pak Honi itu sesi apa, tenaga ahli apa Pak Arief? Ya, kebijakan paket kebijakan komunikasi. Komunikasi ya, komunikasi itu mungkin juga memang secara khusus mungkin belum disusun, tapi kita bisa susun bersama-sama, diskusi bersama, kira-kira metode sosialisasinya, komunikasi seperti apa yang bisa dilaksanakan oleh, bisa digunakan untuk masyarakat desa-desa lain yang tidak mendapatkan program seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih Mas Ali, Pak Leo. Memang waktu kita cukup terbatas ya. Ini masih ada Ibu Rima, dari Ibu Rima dan Pak Karolus dari Kota Kupang ini. Nah, tapi sekedar saya ingin menambahkan, ada beberapa pembelajaran di kabupaten kota yang lain juga Pak Made. Ya, ketika sosialisasi melalui misalkan pemberdayaan, program-program di desa. Nah, ada intervensi sebenarnya juga bisa dilakukan secara tertulis. Ya, kabupaten kota sudah memiliki perda. Nah, apakah kabupaten juga sudah melakukan proses penyusunan turunan perda ini dalam bentuk peraturan bupati atau peraturan wali kota? Nah, ini menjadi pertimbangan penting karena menurut kami beberapa hal-hal yang terkait dengan teknis operasional itu kadang-kadang tidak masuk di dalam perda, tidak banyak tersampaikan di perda, tapi harus tersampaikan di dalam peraturan kepala daerahnya. Nah,
intervensi kepada desa, banyak dari kabupaten kota yang lain, contohnya adalah kepala daerah membuat SE, Pak Made. Ya, membuat SE tentang pengarus utamaan terkait dengan urusan air limbah dan sampah. Ya, tadi Mas Ali sudah menceritakan di awal bahwa sampah dan air limbah adalah urusan wajib pelayanan dasar. Ya, urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh daerah. Dan air limbah domestik itu secara individual memang indikatornya sudah diukur sebagai standar pelayanan minimal secara nasional ya, dan itu harus dipenuhi oleh daerah. Nah, ini bisa menjadi dasar lahirnya SE. Apalagi kalau Bapak Made misalnya kita mencermati setiap tahun pasti akan ada surat yang diterbitkan oleh peraturan kepala daerah, bupati atau wali kota terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Nah, ini mungkin bisa dipakai, Pak. Tetapi dalam SE itu memang kita harus sampaikan bahwa seluruh maklumat terkait dengan air limbah domestik atau sampah itu paling tidak bisa diatur di dalam plan desa. Misal satu contoh, dimasukkan di dalam RPJM desa, RKP desa, ya, atau bisa juga diatur di dalam beberapa hal yang harus dihimbau oleh desa kepada masyarakatnya. Nah, ini menjadi cukup intervensi yang cukup baik ya untuk mengatasi adanya tadi Pak Made sampaikan cukup satu desa ini yang terkena program. Tapi kalau kita pengen secara masif dilakukan di desa-desa, ya paling tidak kita harus punya beberapa dukungan kebijakan yang isinya memang kita harus sampaikan itu. Kalau misalnya biaya untuk air limbah domestik apa saja yang harus disediakan oleh desa, ini gitu. Jadi ini bisa didanai oleh dana desa. Demikian Pak Made, ya mungkin waktunya kita nggak cukup banyak untuk ini membedah ini. Nah, mungkin kita lanjut Mas Ali ke Ibu Rima. Terima kasih Pak Made atas waktunya. Ya. Kemudian Ibu Rima dari Kota Pekanbaru. Nah, ini Mas Ali, Kota Baru telah memiliki Perda Persampahan. 2014 itu sudah disusun. Nah, setiap berapa tahun sih Perda Sampah perlu diperbarui Mas Ali? Nah, ini pertanyaan dari Rima dari Kota Pekanbaru. Terima kasih Bu Rima. Idealnya sebenarnya penyusunan Perda itu untuk jangka panjang. Jadi sebenarnya saya sekaligus juga tadi ada yang merasa apakah perlu perdanya sudah ada tapi tidak relevan lagi misalnya, itu juga memang perlu direvisi sebenarnya. Jadi untuk jangka panjang menyesuaikan dengan peraturan-peraturan terkait jadinya. Terus perdanya kalau sebaiknya itu disusun agar bisa adaptasi dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi gitu, sehingga tidak terlalu sering dalam melakukan perubahan atau revisi terhadap peraturan daerah. Nah, untuk peraturan teknisnya itu kan bisa melalui perkada. Perkada itu kita lebih leluasa dalam melakukan revisi-revisi atau perbaikan-perbaikan. Jadi bahkan kalau idealnya suatu peraturan sebenarnya idealnya di atas 20 tahun sebenarnya satu peraturan, kecuali memang peraturan yang memang harus setiap tahun terkait misalnya peraturan yang terkait dengan perencanaan, peraturan yang terkait dengan APBD, dan mungkin yang terkait dengan retribusi itu mungkin dalam waktu singkat. Tapi kalau terkait dengan pengelolaan mungkin kita bisa bikin susun suatu perda untuk suatu jangka yang cukup panjang gitu kira-kira. Mungkin di atas 10 tahun, 20 tahun lah kira-kira seperti itu. Itu Pak Arief. Terima kasih Mas Ali. Silakan Ibu Rima mengaktifkan suara dan videonya. Kita pengen kenal dengan Ibu Rima dari Pekanbaru. Apakah sudah cukup lengkap penjelasan dari Mas Ali? Iya, cukup Pak. Karena memang kan di Perda Kota Pekanbaru memang ada beberapa hal yang sudah tidak relevan lagi gitu. Cuman kalau memang nanti bisa dalam Perwako, mungkin kita coba turunkan dalam Perwako. Oke. Gitu. Ya. Bu Rima, boleh saya bertanya Bu Rima? Nah, ya, sejak Perda Persampahan ini 2014 terbit, apakah beberapa mandat turunan Perda Persampahan Kota Pekanbaru yang dalam peraturan-peraturan kepala daerah, apakah sudah ada yang disusun, Bu? Sudah Pak, kita sudah punya Perwako Jaksrada Pengelolaan Sampah. Oke. Kemudian retribusi juga sudah ada. Retribusi persampahan. Nah, itu mungkin Ibu kita perlu menulis ya Bu ya, Ibu
Rima mungkin perlu melis apa-apa saja mandat yang memang ada di dalam Perda Persampahan Kota Palu ya. Karena memang menjadi cukup penting, karena kalau Jaksrada ini sebenarnya kan ada mandat dari pusat langsung kemarin ya Bu ya. Tetapi ada perda-perda yang perda persampahan yang memang punya mandat-mandat khusus terkait dengan aturan operasional. Begitu ya Bu Rima ya untuk waktunya. Ya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Rima. Nah, Mas Ali, ini pertanyaan terakhir dari Bapak Karolus Kota Kupang. Saya juga berharap Pak Karolus mengaktifkan suara dan videonya. Nah, Kota Kupang sudah memiliki perda persampahan. Nah, kira-kira berapa lama proses implementasi perda tersebut? Kemudian di satu sisi perda tersebut lebih banyak mengatur tentang perilaku warga atau penghasil sampah. Terkait dengan pengaturan kewajiban Pemda masih kurang. Sedangkan yang menjadi masalah adalah penanganan sampah. Ya, penanganannya ini Mas dari hulu ke hilir. Silakan Mas Alif langsung. Waktu kita cukup 5 menit aja Mas. Ya, baik. Baik Pak Karolus. Siap Pak. Ya, ini Bapak perlu perhatikan juga nih Pak. Perdanya sudah memandatkan berapa perkada nih? Sudah diproses belum sama pemerintah daerahnya? Nah ini juga misalnya ada hal-hal pengaturan yang memang belum diatur dalam perda ini, jadi kita bisa lebih detailkan dalam peraturan perkada, misalnya seperti itu. Tadi kan pengaturan kewajiban Pemda itu belum diatur, lebih banyak mengatur perilaku warga masyarakat. Kita bisa pengaturan kewajiban Pemda ini kita atur dalam perkada, Pak. Sedangkan terus yang menjadi masalah dalam penanganan sampah juga misalnya belum secara detail diatur dalam perda, kita turunkan dalam perkada, Pak. Jadi bisa kita atur terkait hal tersebut. Itu Pak, kira-kira Pak. Baik, terima kasih. Yang jadi ini Pak, jangan lupa yang jadi catatan buat Kota Kupang, mohon coba dicek perdanya apa amanat-amanatnya sebagai peraturan turunannya, perkada apa saja yang harus disusun itu. Nanti Bapak tinggal menyusun skenario, mungkin banyak barangkali turunannya, Bapak bisa mengklaster atau seperti apalah nanti bisa diskenariokan mana yang lebih baik dilakukan oleh pemerintah daerah. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih, Mas Ali. Silakan Pak Karolus. Bila ada tanggapan. Baik, Ya. Terima kasih. Jadi, terima kasih untuk penjelasannya. Yang saya tanyakan juga, apakah misalnya pemerintah daerah Alpa di dalam melakukan kewajibannya, apakah ada sanksi atau tidak? Karena di perda itu kalau misalnya penghasil sampah ada melakukan pelanggaran, tidak melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan, itu ada sanksinya. Tetapi apakah misalnya perda juga itu ada sanksinya atau tidak? Kalau misalnya dia Alpa melakukan kewajibannya? Sebenarnya ada mekanisme itu Pak sebenarnya, tapi memang di Indonesia kita sangat jarang gitu. Kita bisa class action pemerintah sebenarnya. Beberapa class action pemerintah, apa yang menjadi hak dasar warga negara itu yang wajib disediakan oleh pemerintah, itu harus disediakan pemerintah. Sebenarnya ada proses jalur-jalur untuk hal tersebut, dan memang tidak lazim atau sangat jarang dilakukan di Indonesia, Pak. Utamanya. Sebenarnya, kita kalau ngomong SPM itu sebenarnya hak dasar sebenarnya. Jadi, warga masyarakat itu sebenarnya bisa menyalurkan permasalahan-permasalahan terkait dengan SPM ini dalam misalnya ada pengaduan-pengaduan yang bisa kita baca agar bisa daerah memperbaiki kinerja pemerintah daerahnya, kira-kira. Itu Pak, kira-kira Pak. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya Pak Karolus, terima kasih Mas Ali. Sekedar menambahkan sedikit Pak Karolus. Baik, Pak. Sebenarnya di dalam perda sampah kita yang rata-rata merujuk kepada Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang 18/2008, semua hak dan kewajiban masyarakat, hak dan kewajiban pemerintah daerah emang sebenarnya sudah diatur di situ. Dan kalau Pak Karolus menyampaikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat daerah, nah itu sebenarnya sudah ada aturannya di situ Pak, di dalam perda persampahan kita ya, terkait dengan misalnya apakah melakukan pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana segala macam, sebenarnya sudah ada, dan beberapa sanksi sebenarnya juga sudah diatur di dalam undang-undang tersebut. Nah mungkin yang perlu kita cermati apakah soal penegakan ini memang menjadi cukup
cukup sangat urgent di dalam menegakkan ini di daerah. Nah, itu mungkin butuh bacaan-bacaan tersendiri, Pak. Ya, menurut saya juga harus ada kemauan politik yang cukup kuat dari pemerintah daerah untuk menegakkan aturan-aturan ini, hak dan kewajiban dari pemerintah daerah maupun masyarakat ini. Demikian Pak Carolus ya, mungkin bisa kami sampaikan. Sudah ya Pak Carolus ya. Terima kasih Pak Carolus, Mas Ali. Bapak Ibu sekalian, serangkaian materi pemaparan, tanya jawab, kemudian diskusi yang cukup interaktif ini sudah kita lalui selama hampir 2 jam ini ya. Saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Mas Ali yang sudah meluangkan waktunya kepada kita semua. Kita sudah ada tergabung di sini 100, tadi saya 134, 140 ini ada berubah-berubah semua daerah, 133 kabupaten kota dari PF, kemudian dari provinsi ya. Terima kasih semuanya dan jangan lupa siang nanti akan ada sesi analisis kelembagaan sanitasi daerah yang akan dibawakan oleh narasumber lain ya, itu pada pukul 1 hingga pukul 2, jadi 1 jam ya. Ini adalah ID meetingnya yang passwordnya sama dengan sesi ini. Artinya pemakai tolong pakai sesi ini, rekaman video. Nah, rekaman video yang tadi kita proses bersama-sama ini ada dapat diakses di alamat ini. Kemudian bahan tayang juga dapat diakses di link yang sudah disampaikan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga untuk mempercepat proses pendampingan kita di kabupaten kota. Nah, kami dari panitia dan fasilitator pusat Pokja PPAS, PMU PIU, itu mohon Bapak Ibu sekalian melakukan pemetaan kelembagaan pengelola sanitasi di daerah, ya, air limbah dan persampahan. 1 kabupaten kota saja. Jadi 1 kabupaten saja tolong dipetakan ya. Itu ya sebagai dampingan peserta tahun 2020 ini dengan menggunakan dan mengisi tabel yang ada di e-learning ya. Ini sudah di alamatnya. Kemudian tolong ini nanti Pak Richard tolong disampaikan, ini mungkin saya salah, ini nanti akan kita bahas ya Pak Richard di hari Rabu atau hari Kamis ya. Hari Rabu atau hari Kamis kita akan bahas ini. Nah, Bapak Ibu sekalian tidak perlu menyampaikan tugas ini ya. Tidak perlu menyampaikan tugas ini ke kami ya. Cukup Bapak Ibu simpan saja sebagai pembelajaran Bapak Ibu sekalian untuk kita bahas bersama-sama di dalam mungkin panitia akan menyampaikan lebih jelasnya terkait dengan waktu ini. Nah, ini tolong tentang pemetaan perangkat daerah, pemetaan masyarakat itu tolong dilakukan ya, satu fasilitator 1 kota saja atau 1 kabupaten saja didampingi. Oke, baik, sedikit tambahan. Jadi kan setiap provinsi ada 2 fasilitator. Kemudian setiap provinsi sudah dipilih 2 kabupaten atau kota. Nah, silakan berbagi, memilih si A mau pilih kabupaten mana atau kota A, kemudian melakukan pemetaan kelembagaan pengelola sanitasi ya, kelembagaan pemerintah ya, dengan terlebih dahulu mempelajari panduannya di dalam e-learning. Jadi 1 orang memetakan 1 kabupaten. Bahannya teman-teman bisa langsung browsing terkait dengan Perda SOTK yang sudah ada di kabupaten kota tersebut untuk mengetahui dinas mana, OPD mana yang punya tugas tentang air limbah dan persampahan. Oke, kita akan bahas di hari Rabu jam 9 khusus kelas PFI. Demikian Pak Arief. Ya. Terima kasih Pak Richard, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara. Mohon maaf, saya sebagai moderator mungkin ada salah-salah kata, salah-salah tingkah ya. Agak sedikit rumit kita kalau online begini ya Bapak Ibu sekalian ya.
Mas Ali, terima kasih banyak waktunya Mas Ali. Ya, sama-sama. Mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terus untuk sesi terakhir ini kita foto bersama. Mohon diaktifkan videonya Bapak Ibu sekalian, ya. Kita bisa saling mengenal dari Nusantara, ya. Semoga semuanya sehat-sehat semua. Saya minta Ibu Leni untuk membuat foto kenang-kenangan di dalam sesi ini. Silakan Bu Leni, kasih aba-aba Bu Leni. Ya, sebentar ya Pak. Foto pertama. Videonya belum masuk semua. Foto kedua. Ayo, yang belum aktif diaktifkan. Aktifkan dong sama videonya. Tolong diaktifkan semua foto-fotonya. Ya. Farif, share-kan nih bukti fisik. Lu Pali. Iya, Foto Pak. ketiga. Saya belum nongol tuh. Ayo diaktifkan. Ya, oke. Tadi saya aktifkan. Ini saya foto nih, saya foto. Foto keempat. Oh, ada berapa Mbak Leni? Banyak sekali. Ya, sebentar ya. 4 halaman. 5 halaman. 5 halaman, sebentar. Oke. Foto terakhir, bentar ya. Oh, terakhir banyak yang tidak aktif nih videonya. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Leni, terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya. Mohon maaf lahir batin. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Ketemu siang. Waalaikumsalam.